Indonesia bersiap untuk mengirimkan pasukannya ke Gaza, Palestina. Total akan ada 20.000 personel TNI yang berangkat dalam misi perdamaian ke Gaza. Rencananya pasukan ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Tidak hanya itu, TNI juga menyiapkan 2 kapal rumah sakit lengkap dengan helikopternya. Kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Presiden Prabowo pun telah berbincang melalui daring dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Sabtu 22 November lalu. Kedua pemimpin negara berdiskusi untuk mekanisme pengiriman pasukan guna menjaga stabilitas di Gaza. Sementara itu, saat ini warga Gaza masih kesulitan untuk mendapatkan makanan. Makanan yang ada belum tersebar merata di kota Gaza. Anak-anak di kota Gaza pun setiap harinya harus berusaha bertahan hidup seorang diri, lantaran banyaknya di antara mereka yang harus kehilangan kedua orang tuanya. Tak hanya itu, cuaca ekstrim juga mulai menerjang Gaza. Para pengungsi harus berpindah tempat akibat banjir dan angin kencang. Mereka juga harus bersiap hadapi musim dingin. Lebih dari 2.000 warga dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan Pengasinan Kota Bekasi antri berjam-jam hingga berdesakan demi bisa mendapatkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 di kantor pos Bekasi Timur. Membludaknya jumlah penerima manfaat yang datang bahkan membuat petugas kewalahan mengatur antrian yang menunggu selama lebih dari 3 jam. Di Kota Bekasi tercatat sedikitnya lebih dari 70.000 warga penerima manfaat yang mendapatkan BLT Kesra. Penyaluran dilakukan hingga awal Desember mendatang. Ramai sih, alhamdulillah sih dapat, alhamdulillah. Udah ada. 900. Ya buat nambah-nambah lah, Pak. Alhamdulillah banget ya. Bersyukur banget ya. Lagi nyari duit susah banget ya. Senang banget lah, Pak. Lagi gak punya duit kan, ya dapat duit 900.000. Nyari kemana? Mau buat apa nantinya, Pak? Buat apa ya? Nambah-nambahin beli beras. Buat jajan bocah, biaya sekolah. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga Kelurahan Kali Ombo, Kampung Dalem, Manis Renggo, Ngadirejo, Ngronggo, dan Rejo Mulyo antri di kantor pos mengambil uang bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000. Kendati petugas telah membagi jadwal jam penerimaan, namun antrian tidak dapat dihindari karena warga penerima manfaat antusias untuk segera mendapatkan bantuan tersebut. Alhamdulillah bersyukur. Kalau rencana lagi digunakan untuk apa? Ini nanti mau beli beras. Beras. Iya, Bu, yang tadi antri sudah sejak jam berapa? jam 7. Jam 7. Berapa jam ya? Berapa 2 jaman. Sementara itu, keluarga penerima manfaat di Kota Kediri sebanyak 7.666 dan untuk Kabupaten Kediri sebanyak 66.971 dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah. Testing aja karena ini memang kan rata-rata penerima bansos BLT Kesra ini adalah penerima yang benar-benar baru. Jadi sebelumnya belum pernah menerima bansos di kantor pos. BLT Kesra ini sendiri merupakan program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur, Rahmat Hidayat dan Afnan Subagio, iNews melaporkan. Irene Sokoi meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi, Bapak masuk, bilang berapa ininya.
Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak lari, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rumah pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien alur rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Puskesmas Matang Suri, IGD kosong. Sian petugas gimana? Gimana Puskesmas Dewi Selatan, Puskesmas Matang Suri? Sian petugas di IGD. Rekaman video penumpukan pasien di ruang IGD Puskesmas Matang Suri, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, viral di media sosial. Gimana petugas? Kosong. Dalam video yang beredar, nampak seorang pasien yang butuh pelayanan medis darurat tidak ditangani karena kosongnya petugas IGD. Kosong. Selain itu, sejumlah pasien lain juga menunggu pelayanan di ruang IGD. Namun, tidak terlihat satupun petugas medis. Beredarnya video ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang seharusnya beroperasi 24 jam. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas berjanji akan menyelidiki kasus ini dan mencari tahu penyebab kosongnya petugas di IGD Puskesmas Matang Suri. Itu petugasnya tuh sedang melaksanakan sholat pas azan maghrib. Jadi ada jeda 7 menit pasien pas datang. Nah ini disayangkan, harusnya kalau ada 2 yang petugas yang jaga itu kan bisa gantian sholatnya, yang jaga pun bisa. Nah ini satu petugas sedang sholat maghrib pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Masyarakat berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius dan memperbaiki pelayanan kesehatan pasien, khususnya di daerah terpencil. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.